Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsih ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu bermuajahah ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akan bawa tema tentang bagaimana caranya kita menghadapi orang yang membenci kepada kita. Di dalam suatu pergaulan ya, entah itu pertemanan, entah itu di lingkungan masyarakat, sama tetangga atau sama orang banyak, atau dalam keluarga, biasanya kita kan pernah bersentuhan, kita itu tidak selamanya disukai. Meskipun kadang kita udah berusaha bagaimana caranya supaya kita itu bisa diterima oleh mereka. Artinya kita tidak bisa memuaskan semua orang. Pasti akan ada orang yang kontra dengan kita. Akan ada orang yang tidak suka dengan kita. Dimanapun, entah di lingkungan pertemanan, entah di lingkungan rumah, tetangga, entah di keluarga besar, itu pasti akan ada orang-orang yang suka dan ada orang yang tidak suka kepada kita. Dan itu hal yang wajar, pasti terjadi seperti itu. Namun ada beberapa cara supaya kita itu bisa mengatasi hal tersebut. Yang pertama, ketika kita menghadapi orang yang membenci kita, kita tetap fokus kepada diri kita sendiri dan tetap percaya diri. Maksudnya begini, ketika kita fokus kepada diri kita sendiri dan percaya diri, artinya kita itu mengabaikan perasaan benci dia kepada kita. Kita tidak perlu memikirkan kenapa dia benci kepada kita. Kita tidak perlu memikirkan itu. Kita fokus kepada diri kita sendiri saja. Bagaimana supaya diri kita menjadi lebih baik secara akhlak, lebih baik secara karakter, lebih baik secara ekonomi. Jadi kita tidak terlalu berfokus kepada dia yang membenci kita. Karena kita akan rugi waktu, kita akan rugi energi kalau kita hanya memikirkan dia yang benci kepada kita. Kalau masalah benci mah itu mah urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kita berusaha fokus kepada diri kita sendiri dan tetap percaya diri. Kemudian yang kedua adalah kita berusaha baik kepada dia yang membenci kita. Kenapa begitu? Nabi Muhammad sudah mencontohkan. Beliau amat sangat baik terhadap orang yang membenci kepada Nabi. Jadi kita sebagai umatnya banyak mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad yang begitu santun sama musuhnya. Jadi ketika kita dibenci oleh orang, entah itu teman, entah itu tetangga, kita tetap berbuat baik. Kalau kita punya makanan habis dari bepergian, kita kasih oleh-oleh. Kalau kita bertemu di jalan, kita sapa. Kalau kita ada acara, kita juga mengundangnya dengan baik. Tetap kita santun dan baik kepadanya. Tidak perlu kita membenci kepada dia. Juga tidak perlu kita membicarakan dia kepada orang lain. Ah, si itu mah orangnya benci sama saya. Dia mah dari dulu benci terus sama saya. Jadi saya kurang suka. Itu tidak perlu seperti itu. Jadi kita tetap harus baik kepada orang yang membenci kepada kita. Kemudian tips yang selanjutnya, kita doakan dia yang membenci kita supaya punya pribadi yang lebih baik lagi.
kita doakan ya, mudah-mudahan dia ada perubahan yang positif ke sininya. Kalau kita perilakunya baik kepada dia, harapan kita dia pun menjadi lebih baik. Karena segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Orang yang baik akan membahagiakan, orang yang sangat baik akan menjadi kenangan, dan orang yang tidak baik akan menjadi pelajaran. Jadi semua itu ada pelajarannya. Baik itu orang yang baik kepada kita, pun orang yang tidak baik kepada kita. Jadi kesimpulannya adalah kita harus selalu berusaha baik kepada siapapun. Entah kepada orang yang baik kepada kita atau kepada orang yang tidak baik kepada kita. Biarkanlah ketidakbaikan dia itu urusan Allah saja. Jadi kita tidak perlu membencinya. Kadang memang seperti ini ya, kadang seperti ini. Ketika kita maju, dia tambah benci, tambah gak suka. Ketika kita ekonomi maju, dia tambah gak suka lagi. Tapi kita gak usah berfokus ke sana. Kita biarkan saja, berlalu begitu saja. Kita fokus kepada Tuhan, kita berfokus kepada bagaimana caranya supaya kita meningkatkan kualitas diri dan meningkatkan ekonomi. Mungkin itu saja dari saya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kejadian seperti ini pasti dialami oleh siapa saja. Kita pasti selalu bersentuhan dengan orang-orang yang tidak suka kepada kita. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong subscribe ya bagi yang belum subscribe. Terima kasih.